Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perkara ini kami sekalian Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Teman-teman, alhamdulillah ada hari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk halaqah mingguan di Ramadan ini pada malam ini. Salawat salam kita serahkan kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Langsung saja kita masuki agenda pertama, yaitu taksin yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Khairil Amri pada saat ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan mana akan kita terus dari semua takut kemudian nanti kita cukup bermakna, kemudian semua berkati dan alfir kita dulu di suara takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Jika menyebut kepada Allah daripada syaitan yang dibutuhkan, dan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-sekali tidak, jangan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali-sekali tidak, jangan melakukan itu, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang Tuhan dan mereka dan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yanuqqul yatim wa la yaquddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Zakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un.
yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun antum 'abiduna ma a'budu. Karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebelum kita lanjut terjemahan kata soal orang ayat 15 sampai 18, kita akan memulai terlebih dahulu pada surah Al-Qalam ayat 13 sampai 15 kan. Saya bacakan pengenalan katanya, silakan jemaah sekalian menerjemahkan ya 13 sampai 15. Bismillah. Kulli Yang besar, ba'da setelah dalika itu zanin jahat hal bahwa kana adalah dan memiliki malin harta dan bani anak-anak. ila Apabila dibacakan ada atas di ayatu ayatnya kami qala kata bahasa bayu dongeng al-awwal yang terdahulu jadi kullin yang kasar ba'da selain dalika itu zanin jahat an bahwa kana adalah za memiliki malin harta dan bani anak-anak apabila dibacakan ada atas nya ayatu ayat-ayatnya kami qala bahasa bayu dongeng-dongeng yang telah terdahulu. Kita masuk ayat 16 sampai ayat 18. Saya bacakan terlebih dahulu, silakan disimak dan diberikan caranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Baca bersama-sama tiga ayat ini. 1, 2, 3. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama
yasrimunna musbihin wa la yastathnun. Baik, selanjutnya untuk ilah kata-katanya sa nasimu ala al-kultum inna, ini terdiri dari dua kata ya, inna sama na ya, makanya ada tasbih in sama na ya. In sungguh, na itu baru kali. Balau na sama balau na ya, ini juga dua balau na ashaba al-jannah in aqsamu la yasrimunna ha musbihin wa la yastathnun. Bisa nasimu ala inna balawna kama balawna ashaba al-jannah id aqsamu la yasrimunna ha musbihin wa la yastathnun. Makan setelah nasimu kami akan beri tanda, bunya ada atas al-hurkum belalai, inna sungguh, na kami, balauna kami telah menguji mereka, kama sebagaimana balauna kami telah uji ashaba pemilik al-jannah kebun, il ketika aqsamu mereka bersumpah, la sungguh, yasrimunna mereka pasti akan memanen, ha-nya musbihin pada pagi hari, wa dan la tidak yastathnun mereka tidak menyisihkan. Baik, silakan ikuti salah nasimu Nasimu kami akan beri tanda, bunya ala atas al-hukum belalai, inna sesungguhnya kami balauna kami telah uji burung mereka kama sebagaimana balauna kami telah uji ashaba pemilik al-jannah kebun ketika aqsamu mereka bersumpah la sungguh yasrimunna mereka pasti akan memanen, hanya musbihin pada pagi hari, wadan la yastathnun mereka menyisihkan. Baca hadis sudah kita bisa nasimu kami akan beri tanda, bunya ada belalai itu bisa juga pada pada al-hukum belalai, inna sesungguhnya kami balauna kami telah uji mereka kama sebagaimana balauna kami telah uji ashaba pemilik al-jannah kebun ketika aqsamu mereka bersumpah, la sungguh yasrimunna mereka pasti akan memanen, nya musbihin pada pagi hari, wa dan tidak mereka menyisihkan. Baik, Alina, kita akan
bukan jenis kata ya. Ini saya bacakan langsung ditentukan ya. Bacakan langsung ditentukan. Sapun. Sama. Arafun. Bukan saja. Enggak, semuanya. Oh, betul. Apa? Oh, Isim zaman tuh. Isim Isim zaman. Ya, dari artinya isim kelak. Isim zaman. Simu. Apa? Fiil. Fiil ya. Hu. Isim. Isim adalah Harfun. Isim. Inna. Harfun. In ini terbagi dua ya. In sama na ya. In. Yang ini sini. in har na Nanya isim. oh iya benar. Balau na Ini baru apa? Fiil kami bela. Fiil apa ini? madi Sir kama Harfun. bagaimana kanya namanya isim ya. Sebenarnya dia bisa ya. Ka Harfun. sir balau na Fiil. ashaba Isim. al jannah sir har ketika isim zaman apa samu Fiil. Fiil apa ini? Dari harfun. yasrimunna Fiil. ha Ya. Isim. musbihin Isim. wa Harfun. Harfun. yes Isim. yes Kalau namanya isim kan? fi'il fi'il Walaupun dia. ya alhamdulillah sudah menentukan isim fi'il hurufnya walaupun masih ragu-ragu ya. Kalau bimbang ya dilihat artinya. Kalau sudah tahu artinya sudah tahu itu kemana hurufnya. Oh isim zaman. bisa langsung dites orang ini Isim zaman itu semua isim yang berkaitan dengan waktu. Zaman. Ketika, kelak, di zaman, pada zaman dahulu. Pada Segala. data yaumin ya, data berarti isim. Masa zaman dahulu data yaumin. So banyak ya. Yang penting berkaitan dengan waktu itu namanya isim zaman. Ya, tadi kan ba'da qabli. Ya, ba'da qabli ya. Atau isim makan. Isim makan juga termasuk isim. Tempat, nama tempat, semua nama tempat disebut bersama. Isim makan. Isim makan, Pak. makan apa Baik, kami menyebut itu karena dia satu apa kan Surabaya. satu rangkaian di baik kita cukupi kita pada ini silakan dilatih lagi ya tentang isim fi'il. Yang paling gampangnya adalah dengan melihat artinya. Makanya urutannya adalah mengartikan terlebih dahulu karena nanti gampang menentukan isim fi'il. Baik, dari saya sekian. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus. Silakan kelanjutan mudah kita kebutuhan berpingat dan untuk menghafal baik-baik kepada diri. Kita selanjutnya yaitu tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Khairul pada saat Kalau itu berarti 16 ya. Sudah kali ini 16, 17, 18. bukan
18. Sabi mo, Alex Payarola yan, ano gitu? Artinya. Artinya. Marunong Quran ganyan. Magbasa ng Quran. Kan ada tafsirannya. Iya lain kayaknya. Kita bisa Harusnya. apa yang tapi belum dapat itu. Baru tahu itu bos. Apanya Harusnya ada tafsir. nggak ada. Lo ada ngasih tafsiran? Belum biasa. Ini yang baik. Sama saya bisa oleh. Itu kurang apa tulisnya? Ada 3 ada tafsir. Oh iya iya. Gimana tadi Zat? Baca aja. Aja sih terjemah. Ini baru pertanyaan ini. Bikinin Zat. Iya. Namanya mulai sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 16 dari kitab tafsir kalau biasa. Jadi tiga-tiga ini Ustaz, ya. Sungguh buruk sifat orang ini, kelak dia akan kami beri tanda pada belalai, yaitu hidungnya. Diberikan tanda tersebut sebagai bentuk penghinaan kepadanya. Kami akan menjadikan tanda pada hidungnya yang menyebabkan cacat seumur hidup, maka dia terpotong-potong hidungnya ketika perang Badar. Ayat 12, sungguh kami telah menguji para penduduk Mekah dengan kelaparan dan kekeringan, sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun ketika mereka saling bersumpah bahwa mereka benar-benar akan memetik buah hasil perkebunannya di pagi hari. Mereka tidak berniat hendak memberi makan orang miskin, dengan itu juga tidak mengucapkan insya Allah. Sesungguhnya kami telah menguji para penduduk Mekah dengan kelaparan dan kekeringan, sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun ketika mereka saling bersumpah bahwa mereka benar-benar akan memetik buah hasil perkebunannya di pagi hari. Mereka tidak berniat hendak memberi orang-orang miskin, dengan itu dan juga tidak mengucapkan insya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya bacakan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Partner itu benar-benar yang disampaikan oleh Ustaz seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mentadabburi Quran surat Al-Qalam ayat 16, 17, 18. Yang pertama, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar sesat dan ia akan menjadikan mereka hina di dunia. Untuk menyatakan kehinaan mereka itu, Allah akan memberi tanda di hidup mereka seperti belalai gajah, sehingga setiap orang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Maksud memberi tanda di hidup mereka ialah agar semua orang mengetahui bahwa mereka adalah orang jahat dan banyak dosa, sehingga mudah dikenali. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah memberi orang-orang musyrik Mekah nikmat yang banyak berupa kesenangan hidup di dunia dan kemewahan. Semua itu bertujuan untuk mengetahui apakah mereka mau mensyukuri nikmat yang diberikan itu dengan mengeluarkan hak-hak orang miskin, memperkenalkan seruan Nabi SAW untuk mengikuti jalan yang benar serta tunduk dan taat kepada Allah. Atau dengan nikmat ini mereka ingin menumpuk harta, menantang seruan Nabi dan menyimpang dari jalan yang benar. Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka dan melenyapkan nikmat-nikmat itu seandainya mereka tetap ingkar, sebagaimana yang menimpa beberapa pemilik kebun.
Pemilik kebun itu semula adalah seorang laki-laki soleh, taat, dan patuh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yang mempunyai sebidang kebun sebagai sumber penghidupannya. Jika akan memetik hasil kebunnya, ia memberitahu orang-orang fakir dan miskin agar datang ke kebunnya dan langsung memberikan hak mereka terhadap dari hasil kebun itu. Setelah meninggal dunia, kebun itu diwarisi oleh anak-anak mereka. Pada waktu akan memetik hasilnya, mereka pun bermusyawarah apakah tetap melakukan seperti yang telah dilakukan ayah mereka atau membuat rencana baru. Salah seorang di antaranya mengusulkan agar tetap melakukan apa yang biasa dilakukan bapak mereka, yaitu memberitahu orang-orang fakir miskin agar datang kepada waktu hari Jumat. Akan tetapi usulan ini ditolak oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka tidak mau memberikan hasil kebun itu sedikit pun kepada fakir miskin, bagaimana yang telah dilakukan bapaknya. Sekalipun bila diingatkan oleh saudara yang seorang itu akan banyak mungkin menyimpang, tetapi mereka tetap dengan keputusan mereka memetik hasil kebun itu tanpa memberi tamu lebih dahulu kepada fakir miskin, dan seluruh hasil kebun itu akan mereka miliki sendiri tanpa mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalamnya. Para ahli waris pemilik kebun itu mengikat ketentuan-ketentuan yang biasa dilakukan bapaknya ketika hidup. Setelah melihat kesuburan tanamannya dan kelebatan buah yang akan dipetik, mereka pun yakin bahwa semua itu pasti akan menjadi milik mereka. Oleh karena itu, mereka bersumpah akan memetiknya pagi-pagi benar agar tidak diketahui oleh orang. Mereka juga sepakat untuk tidak akan memberikan hasil kebun itu kepada orang lain walaupun sedikit. Mungkin sampai sini saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga pada menonton ada berarti kebebasan itu menjadi manfaat yang akan didukung oleh ketentuan